Pemirsa, jelang 1 bulan pendaftaran Capres dan Cawapres, kini yang sangat berhembus kencang adalah kemungkinan hanya ada 2 poros di Pilpres 2024. Ini bikin masyarakat bingung, mengingat saat ini kan sudah ada 3 Capres, pemirsa. Ini sebenarnya hanyalah omongan saja ataukah jangan-jangan memang ke arah sana, pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sambil saya menunggu, narasumber saya akan tersambung lewat sambungan Zoom. Tapi di studio TV One, saya sudah bersama dengan pengamat politik kita, Mas Khairul Umam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Umam. Ya, Mas Umam, menjelang Pilpres kita pasti akan tahu ada banyak isu pasang surut timbul tenggelam. Tapi jelang pendaftaran Capres berhembus kencang hanya ada 2 poros. Ini dari elit PKB sendiri, kan nggak mungkin nggak ada maksud. Sindiran memang akan dibentuk ke arah sana atau sedang didorong ke arah sana, seperti apa? Ya, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Mas Jazil atau Gus Jazil, saya pikir itu adalah sebuah informasi yang cukup menarik. Tetapi kemudian validitas informasi itu tentu harus kita uji. Tetapi dari basis data yang kita temukan sebenarnya Mbak, survei yang kita lakukan di bulan Juni, kita menemukan bahwa ada satu basis pemilih yang cukup cukup memadai dalam konteks pro perubahan. Meskipun angkanya tidak dominan, tidak besar, tetapi ada ceruk massa sekitar 40%. Nah, kalau misal kemudian itu diarahkan untuk menjadi 2 gerbong utama antara perubahan dan juga pro keberlanjutan misalnya, bisa jadi itu kemudian menjadi insentif elektoral yang lebih kepada misalnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tetapi itu sisi yang kemudian barangkali agak positif. Tetapi sisi yang lain, kita juga harus menduga apa di balik agenda atau statement dari Mas Jazil sendiri. Bisa saja itu adalah sebuah upaya membangun front di dalam konteks upaya untuk mengantisipasi supaya gerbong itu memang tidak terjadi. Karena kalau misal memang dibuat 2 gerbong sesuai dengan yang dulu pernah diwacanakan, diisukan, dihembuskan, maka yang dirugikan dalam konteks ini memang kelompok pro perubahan. Karena bagaimanapun juga kalau misal gerbong dari Pak Prabowo dengan Pak Ganjar bersatu, PDIP dan juga Gerindra bersatu, saya pikir sangat kuat dan juga begitu mudah untuk melibas elemen pro perubahan. Nah, oleh karena itu di level ini memang masih penuh dengan dugaan, tetapi saya pikir dengan melihat peta yang ada, rasanya tidak mudah bagaimana kekuatan elemen tertentu bisa membuat 2 gerbong itu, kecuali ada sebuah kekuatan besar, tangan kekuasaan yang begitu besar yang harus menghentikan salah satu. Tetapi kalkulasi politik per hari ini, ego dari masing-masing kutub ini masih menciptakan poler yang cukup kuat di 3 poros koalisi ke depan. Baik, ditahan dulu Mas Umam. Sekarang saya sudah tersambung dengan Wasekjen PKB, Bang Saiful Huda, dan juga saya sudah melihat di sini Waketum PAN, Bang Yandri Susanto. Sambil saya menunggu perwakilan dari PDIP, Bang Andreas Parera, ternyata juga sudah tersambung, pemirsa. Tapi saya mau pertama kali bertanya dengan Bang Saiful Huda pastinya. Mas Huda, intinya atau sederhananya supaya masyarakat kita ini mengerti nih, maksud dari omongan Gus Jazilul Fawait, apakah memang benar ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Pilpres ini hanya 2 poros, dan pastinya ini akan menjadi hal yang sangat berat untuk Anies dan juga Caimin. Seperti itu kah? Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa mau 2 poros, mau 3 poros, pasangan Amin siap untuk terus bekerja dan memenangkan Pilpres. Jadi kami memang relatif tidak terlalu terganggu apakah 2 poros atau 3 poros. Itu yang pertama. Yang kedua, statement dari Mas Jazil sebenarnya membaca sinyal, membaca arah angin yang disampaikan oleh teman-teman PDIP sendiri, terutama Mas Hasto dan Mas Aryo Bimo. Dalam kesempatan minggu-minggu terakhir ini, beliau-beliau menyampaikan bahwa akan diupayakan pimpinan-pimpinan partai, baik yang di poros PDIP maupun di Indonesia Maju, untuk bisa duduk bersama dan membahas kemungkinan untuk dibikin 2 poros. Jadi bukan dari kami sebenarnya lemparan isu menyangkut 2 poros itu. Kami hanya merespon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP. Dan kemarin
Dan sampai hari ini tadi saya dialog di stasiun TV yang lain juga mengkonfirmasi itu, bahwa memang masih ada upaya dari PDIP dan teman-teman di poros yang sebelah untuk supaya ada 2 poros. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks Pilpres 2024 memang kita bisa pahami betapa suasananya cukup gundah ya, karena sampai hari ini dari 3 pasangan calon presiden belum ada yang memenuhi angka psikologis aman, elektabilitasnya 51%. Karena itu upaya dan ikhtiar untuk terus menjodohkan sana sini pasti akan terus terjadi, karena memang publik masih menunggu sampai hari ini belum menjatuhkan pilihan mayoritasnya kepada kandidat tertentu. Ya. Nah, yang ketiga, kami sejak dari awal punya komitmen jangan sampai ada 2 poros. 20% presiden threshold itu sudah mereduksi proses dinamika demokrasi kita sebenarnya. Karena itu waktu itu PKB sempat mengusulkan kalau bisa presiden threshold kita jangan 20%, tapi 10%. Nah, kita ingin jangan sampai 20% presiden threshold sudah mereduksi demokrasi kita, dan kesininya malah nanti akan tereduksi lagi kalau hanya 2 poros. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Andreas lebih dahulu. Ketika ada yang mengatakan kemungkinan ada pihak-pihak yang menginginkan 2 poros, itu kemudian arahnya kepada PDIP. Benarkah seperti itu, Bang Andreas? Ya, gini Caca. Jadi saya pendapat dengan apa yang disampaikan oleh ini tadi Kang Huda tadi. Jadi sebagai partai yang mengusung capres itu 1 poros, atau 2 poros, 3 poros, 4 poros, kita siap gitu. Itu prinsip bagaimana kita bertarung gitu dalam pilpres gitu. Dan proses itu saat ini masih sangat terbuka gitu, dalam arti kedua partai-partai ini kan di dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden tentu berhitung untuk ikut di dalam poros yang menang gitu, dalam arti ikut bergabung untuk menang gitu. Ya bisa aja gitu, dalam arti hitungan-hitungan kalau daripada harus kalah, memang ya sekarang posisinya memang kalau kita lihat dari prosentase threshold, yaitu juga 20% digabung-gabung antara partai-partai ini mungkin melewati atau mendekati 50% gitu. Tapi kan dari segi elektabilitas kan kita lihat masih sangat terbuka. Nah, kalau daripada kita bermain tapi dengan hitungan kemudian akan kalah, ya mungkin juga bisa terjadi bahwa terjadi penggabungan sebelum proses pendaftaran nanti. Jadi peluang yang disampaikan oleh Mas Jasilul itu bahwa ruang menuju pada dua poros saja itu masih sangat terbuka juga gitu. Jadi masih ada kemungkinan itu gitu. Tapi memang saya kira kalau ini terjadi karena rekayasa yang ya dengan paksaan, saya kira itu tidak bagus gitu untuk proses demokrasi. Tapi kalau itu berjalan sesuai dengan hitungan-hitungan politik, kalkulasi politik dari masing-masing partai, itu adalah hal yang wajar di dalam alam demokrasi gitu. Baik, nanti saat lagi saya tanya kepada Bang Yandri, kalau pada akhirnya nanti ujungnya adalah 2 poros, jadi apa? Kita disajikan dengan begitu drama politik, ujung-ujungnya hanya 2 poros, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya tanya kepada Bang Yandri ketika ada anggapan akan terbentuk 2 poros, padahal saat ini koalisi-koalisinya sudah sehat-sehat, sudah kuat-kuat, apalagi Pak Prabowo. Bang Yandri, kalau disangkakan ada gerakan yang membentuk 2 poros ini, kayaknya sia-sia, mengingat Pak Prabowo ini kan begitu kuat dengan koalisi gemuknya. Bagaimana Bang Yandri? Halo, ya makasih Mbak Caca. Jadi menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU yang katanya kelihatan akan dipercepat oleh KPU, ini akan banyak memang manuver-manuver. Tapi saya belum melihat rumusnya bagaimana gitu loh. Kalau misalkan harus 2 poros, kecuali kalau PKB masuk ke Prabowo lagi atau PKB ke PDIP, itu memang Anies nggak berangkat. Kira-kira begitu simpelnya ya.
Kalau misalkan mau 2 poros, itu yang paling memungkinkan. Artinya kalau ada yang bekerja untuk langsung head to head antara Prabowo sama Ganjar, ya itu memang akan satu putaran dan itu bisa terjadi. Kalau misalkan nanti dalam perjalanannya Anies tidak jadi maju karena kekurangan presiden threshold. Tapi kalau semuanya mantap seperti sekarang, ya tetap 3 poros karena pasangan Anies Caimin sudah memenuhi syarat, apalagi Pak Prabowo ya lebih dari cukup, kemudian Pak Ganjar juga lebih dari cukup. Artinya kalau tidak ada hal-hal yang sesuatu yang bisa menggoncangkan poros-poros ini, saya melihatnya sangat kecil Mbak Caca kemungkinan untuk 2 poros. Ya tapi namanya politik sebelum ke KPU, ya semuanya masih bisa terjadi. Tapi untuk mengarah ke sana kan harus ada sebab musababnya atau minimal sinyal-sinyalnya yang mungkin itu bisa membuat kita mengatakan ada kemungkinan akan 2 poros. Tapi sampai sekarang kami belum melihat itu dan di poros Koalisi Indonesia Maju kami terus mematangkan untuk melakukan konsolidasi sampai ke akar rumput. Misalkan malam ini kami akan ketemu lintas partai koalisinya Pak Prabowo di DPP Golkar untuk mematangkan langkah taktis strategis. Nah, belum pernah kami diajak atau ada isu-isu yang mengarah kepada bahwa di antara 3 poros ini akan ada peleburan. Nah, kalau tidak ada peleburan berarti tetap 3 poros. Tapi sekali lagi, kemungkinan dalam politik itu kan selalu ada. Baik. Selama jedah waktunya atau dari sisi kurun waktu masih terbuka untuk melakukan manuver atau melakukan penggabungan-penggabungan. Nah, oleh karena itu menjelang 10 Oktober, ya memang semua bisa terjadi. Tapi kami pastikan kalau di koalisi Pak Prabowo, tetap Pak Prabowo itu tidak mungkin di posisi tidak capres, dia pasti capres. Gitu. Jadi kalau ada yang ngajak untuk bergabung, ya tentu siap-siap untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo kalau misalnya ada penggabungan. Tapi sampai sekarang kami tidak pernah membicarakan itu. Seperti di PAN misalkan, ya kami tetap mendorong untuk cawapresnya Pak Prabowo itu Erick Thohir. Dan artinya pembicaraan di internal itu sudah semakin matang di antara 3 poros ini, baik itu poros Anies, poros Pak Prabowo maupun poros Ganjar. Jadi menurut saya sangat kecil Mbak Caca kalau memang harus ada 2 poros ya. Iya. Bang Yandri, PD koalisi Pak Prabowo ini akan tetap solid sampai nanti pendaftaran. Malah dibalikin ini Mas Huda, jangan-jangan yang bubar ini koalisi Pak Anies kali merapat ke poros 1 dan juga 2, Pak Prabowo dan juga Ganjar. Begitukah? Enggak, kita nggak ada opsi, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Mas Jazil semata-mata merespon apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP, dan Mas Arya Bima yang menyampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk tadi Mas Eriko juga menyampaikan bahwa mereka tetap akan mendorong opsi untuk dua poros saja atau 2 pasangan. Nah, pada konteks itu ya kita hargai. Misalnya Pak Andreas dan teman-teman masih membuka ruang itu. Tapi bagi kami di Koalisi Perubahan, di pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin, kami pastikan kami bahkan hari ini sudah siap-siap untuk menyempurnakan semua kebutuhan administrasi untuk daftar di KPU. Jadi sekali lagi kalau menyangkut soal 2 poros ini, itu respon kami terhadap wacana yang berkembang akhir-akhir ini yang dilempar oleh teman-teman PDIP. Oke, sekarang mungkin langsung ditanggapi dong Bang Andreas, dari elit PDIP nih ternyata yang sering banget gembar-gembor hanya ada 2 poros di Pilpres 2024. Gak pede kah Ganjar kemudian menang mayoritas di putaran pertama atau gak pede kah menang di putaran kedua, bagaimana? Soal menang di putaran pertama atau kedua itu hal yang bisa terjadi di dalam proses, bisa dalam satu proses satu putaran atau 2 putaran itu sama saja toh akhirnya kalau menang ya menang gitu. Tapi kembali ke tadi yang saya sampaikan, memang di awal jauh-jauh sebelumnya kami melihat memang Pilpres ini akan jauh lebih efektif gitu dari segi efisien dan efektif dari segi
proses kalau itu terjadi di dalam di dalam dua hanya satu putaran, artinya dua kubu lah, gitu, dua kontestasi yang terlibat. Itu pandangan PDI Perjuangan jauh sebelum proses ini terjadi gitu. Nah, tapi itu kan harapan dari partai untuk ya dari segi efektivitas proses demokrasi dan juga efisiensi termasuk juga bagaimana kita ya dalam hal anggaran, biaya pelaksanaan kampanye, biaya pelaksanaan pilpres, dan juga efisiensi waktu kita untuk satu putaran. Kita setelah itu kita punya presiden dan wakil presiden, dan kita bisa bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi kita tidak terlalu banyak disibukkan hanya untuk pilpres, meskipun pilpres itu penting. Tapi kalau kita bisa melaksanakan itu jauh lebih efisien, akan lebih. Itu pandangan PDI Perjuangan bahkan sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Tapi kan di dalam proses ini kan kita tahu gitu bahwa ya, muncul tiga kandidat sekarang dengan elektabilitasnya yang relatif ya di atas dari yang lain. Nah, itu fakta juga gitu yang memungkinkan adanya 3 putaran. Tapi dari 3 ini pun tidak ada yang dominan. Nah, saya kembali ke apa yang tadi saya sampaikan bahwa pada dasarnya kita bisa omong macam-macam, tapi para kandidat ini dengan ya tentu pengusungnya tentu kan ketika dalam proses ini juga realistis gitu, melihat apakah di dalam proses mengusung ini kita kemungkinan menangnya besar atau tidak, atau hanya sekedar untuk ikut di dalam proses pilpres. Nah, disinilah mungkin teman-teman saya, Mas Hasto, Mas Bimo, Mas Arya Bimo, itu ya seperti apa, menyampaikan untuk harapan kembali, marilah para elit politik ini duduk bicara, sehingga kalau ada 2 pasangan, cukup 2 pasangan, setelah itu ya pilpres 1 putaran dan selesai gitu. Nah, itu kurang lebih proses yang bukan soal, tapi itu kalau terjadi melalui suatu proses yang alamiah di dalam alam demokrasi. Tapi jangan sampai ini kalau ada paksaan, itu nggak baik untuk proses demokrasi. Begitu, Caca. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Mas Umam bahwa betulkah seperti itu, bahwa politik ini ya pragmatis. Kalau nanti selama sebulan mereka berpikir kalau kemungkinan menang itu lebih besar dengan 2 poros, ya kemudian saling bubar merapat untuk membentuk 2 poros. Seperti itukah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Umam, udah berapa kali TV nasional breaking news untuk melihat partai-partai saling merapat hingga sekarang membentuk koalisi. Kalau ujung-ujungnya 2 poros, ini apa sih sebenarnya maksudnya? Ya, bagaimanapun juga tadi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari partai politik menegaskan bahwa ini memang ada sesuatu yang tidak pasti, ada political uncertainty, ketidakpastian politik. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu mencermati barangkali itu adalah sebuah, kalau misal betul tadi yang disampaikan oleh Mas Huda bahwa ini informasi berasal dari Pak Hasto atau Pak Arya Bimo dari elit di PDIP, maka bisa saja ini diterjemahkan menjadi 2 hal. Pertama, barangkali kemudian memang ada operasi politik untuk melakukan baku atur, di mana ada evaluasi pasca dinamika belakangan ini. Barangkali ada kingmaker, dalam konteks ini barangkali Presiden Jokowi atau siapapun yang mencoba untuk menemukan kembali bagaimana gerbong PDIP dengan gerbong Pak Prabowo bisa dipersatukan kembali. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian dibuat 3 poros, kalau misal kemudian nanti di putaran pertama akhirnya ada 1 kekuatan poros yang hilang, let's say kalau di atas kertas sekarang elektabilitas paling rendah misalnya Anies Muhaimin, maka kemudian potensi besar dari masing-masing itu akan ngebloknya dari gerbong Anies Muhaimin akan lebih banyak, atau peluang besarnya akan ngebloknya ke Pak Prabowo karena ada faktor ideological resistance misalnya kepada PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya barangkali dibaca oleh teman-teman di PDIP, oleh Pak Arya Bimo, oleh Pak Hasto, maka kalau misal kemudian ruang itu tercipta, maka potensi mudorotnya lebih besar. Untuk menghilangkan itu maka dibuat 2 poros saja. Yaitu menggabungkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Problemnya siapa yang mau posisi capres, siapa yang mau posisi cawapres, itu yang sejak dulu masih terjadi deadlock. Yang kedua, bisa saja tadi yang disebutkan oleh Mas Huda misalnya, atau kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Yandri, kalau misal kemudian yang bubar justru yang dari koalisi Anies Muhaimin,
maka satu-satunya cara yang kemudian bisa menjelaskan itu adalah adanya elemen kekuatan dalam konteks ini barangkali penegak hukum yang bekerja dan itu sudah dimonitor oleh kekuatan politik tertentu yang kemudian barangkali ini akan menciptakan proses degradasi satu poros koalisi sehingga kemudian ngeblok kepada yang lain. Nah, ini yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi besar kemungkinan yang disampaikan oleh Mas Jazil itu sifatnya adalah dalam tradisi pesantren itu disebut dengan mafhum mukhalafah. Jadi keterangan yang sifatnya harapannya terbalik, dia berharap tidak terjadi dua koalisi, tetapi disampaikan itu supaya memang tidak terjadi dua koalisi. Mas Huda, apakah ini ujung-ujungnya kenapa kemudian elit PKB menyinggung hal ini? Apa jangan-jangan ada operasi politik baku atur? Apakah jangan-jangan ada kemungkinan skenario hukum? Boleh ditanggapi. Mas Huda? Ya, dibuka dulu audionya, ini masih mute. Ya, Mas Huda? Baik, sedikit terganggu ya komunikasi saya. Mungkin saya ke Bang Yandri terlebih dahulu. Tidak mungkin kemudian ada omongan ini kalau tidak ada selentingan elit-elit dari partai yang mendengar. Apakah benar atau mungkin apa tanggapan Bang Yandri bahwa jikalau ada kemungkinan operasi politik baku atur di belakang ini nih seperti apa? Bilang tadi dari Mas Rumam benar, jadi semua kemungkinan itu masih bisa Mbak Caca. Tapi bagi koalisi Prabowo, ketika itu terjadi dua pasang, head to head apakah Prabowo Ganjar atau Prabowo Anies, semua lembaga survei mengatakan Pak Prabowo menang. Jadi kita senang-senang saja kalau memang dua poros kan. Atau nanti kalaupun tetap tiga poros, ada putaran kedua, ya kami meyakini Pak Prabowo tetap diuntungkan. Misalkan kalau yang masuk itu Prabowo Anies, ya tentu pendukung Pak Ganjar kelihatannya agak sulit menyeberang ke Anies. Atau sebaliknya, kalau Prabowo Ganjar, pendukung Pak Anies, sulit rasanya menyeberang ke Pak Ganjar. Artinya Pak Prabowo mau dua poros, mau tiga poros, ya kita siap. Dan insya Allah ini kesempatan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Nah, oleh karena itu, dinamika seperti ini menurut saya biasa-biasa saja. Bagi kami tidak akan terganggu. Kami akan terus melakukan konsolidasi internal. Saya ulangi lagi, malam ini kami jam 8 akan rapat semua partai koalisi Pak Prabowo. Dan kami terus melakukan konsolidasi, apalagi kemarin Demokrat bergabung juga ke koalisi Pak Prabowo. Artinya koalisi Prabowo, koalisi Indonesia Maju tidak terganggu. Mau dua poros, tiga poros, kami siap. Karena dari sisi kemungkinan menang itu sudah sangat besar Pak Prabowo. Jadi kita tidak perlu terlalu risau Mbak Caca, ini anggap aja bunga-bunga demokrasi kan. Sehingga apapun nanti keputusannya, kita tunggu saja janur kuning melengkung di KPU siapa yang akan dibawa. SK masing-masing dari partai politik untuk mengusung siapa capres dan siapa capresnya. Jadi gitu Pak Caca. Oke, sekarang mungkin ditanggapi juga dong Bang Andreas bahwa ada pernyataan dari Mas Umam mengenai operasi politik baku atur bisa jadi ada di balik ini. Apalagi juga kemungkinan status hukumnya, kalau mungkin ini status hukum dinaikkan, sudah pasti dua poros. Seperti itu kah Bang Andreas? Ya ini kan arti sebagai dalam kapasitas Mas Umam sebagai pemerhati politik bahwa kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi ya seperti yang tadi saya katakan bahwa ya kalaupun dua poros, kalaupun tiga poros, itu kalau terjadi secara dalam proses yang alamiah, dalam arti secara demokratis, melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dari para elit politik, saya kira itu wajar di dalam suatu sistem alam demokrasi ini. Karena itu yang tadi saya katakan bahwa pada dasarnya partai-partai pengusung yang mengusung capres, calon presiden maupun wakil presiden ini kan berhitung untuk menang atau ikut memenangkan di dalam proses kontestasi ini gitu. Dan hitungan-hitungan itu yang akan menentukan di dalam proses pembicaraan. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto dan Mas Aryo Bimo itu kan adalah duduk bersama untuk kembali membicarakan gitu melalui suatu mekanisme yang tentu bermusyawarah untuk menyampaikan untuk melihat kemungkinan yang ada. Karena toh para elit-elit politik ini juga saling kenal satu sama lain dan sekian lama bisa bekerja sama untuk banyak hal untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, jadi proses seperti itu sangat biasa di dalam alam demokrasi gitu. Untuk kemudian
yang tadi juga saya katakan, sehingga menghasilkan suatu pemilu yang lebih efisien, tapi juga tetap efektif untuk menghasilkan pemimpin presiden dan wakil presiden untuk republik ini. Jadi gitu, Caca. Ya, ditanggapi dong, sekarang saya sudah tersambung dengan Mas Huda ini terakhir ini. Apakah jangan-jangan maksud elit PKB menyebut-nyebut 2 poros karena kalau status hukum dinaikkan, sudah pasti ini menjadi 2 poros untuk kubu Anies. Begitukah Mas Huda? Nggak ada, jangan ada prejudice kayak gitu menurut saya. Jadi ini proses semua normal, proses politik berjalan dengan baik. Kita hargai semua institusi untuk mengambil perannya masing-masing. Jadi nggak ada sama sekali ada prejudice menyangkut soal itu. Insya Allah pasangan ini berlayar sampai nanti daftar di KPU. Jadi lagi perlu saya tegaskan bahwa mau 2 pasangan, mau 3 pasangan, pasangan Amin siap untuk bertanding dan memenangkan Pilpres 2024. Ya, terima kasih Mas Huda, terima kasih Bang Andreas. Nanti saya masih tersambung dengan Bang Yandri, bahkan juga Mas Umam. Kalaulah memang nantinya 2 poros, rakyat dapat apa? Bukankah semakin banyak capresnya, semakin banyak pilihan alternatif, dan pastinya tidak terlalu kencang persaingannya, polarisasinya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sesuai dengan judul saya, atraksi politik siapa ini kalau misalnya 2 poros akan terbentuk nanti di pendaftaran. Rakyat dapat apa sih? Bukankah semakin banyak pilihan capresnya semakin baik, punya alternatif. Dan kalau 2 ini polarisasinya kencang sekali nih, Mas Umam. Iya, kalau misal rakyat diberikan ruang pada pilihan yang lebih variatif, tentu itu akan jauh lebih mendidik dalam konteks pematangan ya demokrasi dan juga pilihan-pilihan yang lebih variatif gitu. Tetapi di saat yang sama memang kemudian argumen pihak-pihak yang mencoba untuk membuat 2 poros salah satunya terkait dengan pembiayaan politik. Baik dalam konteks penyelenggaraan pemilu termasuk di dalam konteks political cost yang harus dikeluarkan oleh partai politik, tim sukses, termasuk barangkali menjadi aspirasi dari para penyandang dana. Karena kalau misal dibuat 2 putaran di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja pasca Covid, pasca dalam situasi geoekonomi yang sedang terdistribusi seperti ini, maka aspirasinya lebih cepat, lebih baik. 1 putaran akan jauh lebih produktif secara ekonomi bagi mereka. Tetapi yang terpenting, Mbak, apakah kemudian isu politik identitas, isu polarisasi akan begitu menguat, bergantung pada konteks narasi yang diusung oleh masing-masing capres-cawapres. Kalau misal memang kemudian ada segregasi yang kuat terkait dengan konteks gap elektabilitas sehingga kemudian tidak mudah untuk mengejar. Nah, di situ memang seringkali kalau misal ada gap elektabilitas dan kemudian akan dilakukan berbagai cara, disitulah polarisasi, isu politik identitas begitu mudah dimanfaatkan. Karena bagaimanapun juga isu identitas itu menjadi alat politik yang paling murah untuk mengeksploitasi dan juga memobilisasi basis sentimen massa. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap dinamika ini tetap memberikan ruang yang terbaik, yang pasti harapan dari masyarakat politik demokrasi bukan hanya menghadirkan drama, tetapi betul-betul memberikan impact pada hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik, public delivery service dalam konteks kehidupan mereka yang bisa dirasakan sehari-hari. Iya, sebenarnya kalau kita tarik lagi awalan dari hal yang diungkapkan oleh elit PKB ini karena memang untuk kubu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar belum menentukan cawapres. Yang mungkin langsung saja saya tanya kepada Bang Yandri, supaya tidak banyak pikiran-pikiran ke arah 2 poros terbentuk di Pilpres 2024, mungkin cepat-cepatlah umumkan cawapresnya, Bang Yandri. Iya, saya kira cepat atau lambat itu kan bagian dari strategi juga, Mbak Caca. Ada orang yang cepat itu dianggap strategi yang tepat. Ada juga yang menganggap tidak terburu-buru juga tepat. Jadi ini persoalan pilihan saja dan itu pasti terjadi. Pasti Pak Prabowo punya cawapres kan. Dan Pak Prabowo itu nggak kekurangan stok untuk memilih siapa cawapres beliau. Di antara misalkan kalau PAN ya mengusung Pak Erick Thohir. Kalau Golkar ada Pak Erlangga Hartarto, ada juga Pak Yusril dan lain sebagainya. Jadi ini bukan persoalan cepat atau lambat umumkan cawapresnya. Tapi saya begini melihatnya, Mbak Caca. Yang paling rentan tuh memang sekali lagi ya kubunya Anies Caimin. Kalau tadi saya bilang 1 aja lari itu selesai. Karena kalau Ganjar kan PDIP sendiri kan udah cukup. Nah kalau di Pak Prabowo mau lari 1 atau lari 2 masih cukup.
Nah, artinya kalau ada yang bekerja untuk mempadu-padankan dua kandidat, tentu Pak Prabowo juga yang diuntungkan. Karena sekali lagi saya bilang tadi, semua lembaga survei tidak ada yang mengatakan Prabowo kalah kalau head to head, ya kan? Mau dengan Ganjar maupun dengan Anies. Jadi kami siap saja, mau 3 poros, mau 2 poros. Nah, tergantung tadi kalau persoalan cawapres, ya kami selalu matangkan sampai hari ini, termasuk malam ini. Ya. Kami akan berkumpul, kami ulangi lagi, akan mematangkan agenda kerja Pak Prabowo, ya 17 agenda kerja. Kemudian tentu isu-isu yang akan kami juga bahas diantaranya cawapres. Jadi bagi Pak Prabowo, insya Allah mau 2 pasang sangat siap, 3 pasang pun sangat siap. Jadi yang terancam menurut saya ya kubu Anies Caimin, pasangan Amin, karena kalau memang betul-betul itu lari aja satu, selesai sudah itu Pak Anies. Baik. Ya. Misalkan Caimin loncat lagi ke Ganjar atau ke Prabowo, wah wassalam itu Pak Anies. Satu malah Nasdem yang tidak mau mengusung Anies, misalkan tiba-tiba berbelok ke Prabowo, ya selesai juga. Nah, oleh karena itu bagi Pak Prabowo ya 3 pasang, oke, nggak ada masalah, senang kami kan, karena tentu rakyat banyak pilihan. 2 pasang juga dari sisi penghematan, oke. Dan insya Allah mau 2 pasang, mau 3 pasang, insya Allah Pak Prabowo itu yang terpilih menjadi Presiden 2024. Jadi kami santai-santai saja Mbak Caca, walaupun sampai hari kami belum tentukan cawapresnya. Optimisnya tinggi sekali nih Bang Yandri. Tapi benarkah seperti itu? Kalau 2 pasang, sudah pasti Pak Prabowo menang atau mungkin tergantung komposisinya dulu ini. Mas Umam, terakhir singkat saja. Iya, kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Yandri, di atas kertas memang betul bahwa kemudian PDIP memiliki independensi dalam konteks elektoral, kemudian misal Prabowo sendiri dengan Gerindra ditinggalkan 2 partai, let's say katakanlah Golkar dengan PAN yang dulu punya KIB, kemudian masih ada Demokrat misalnya, juga masih tetap bisa bertahan di sana. Memang di atas kertas ini kan koalisi yang mendukung Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini 3 serangkai. Nah 3 serangkai ini saling membutuhkan. Maka kemudian kalau misal lepas satu, maka dia sangat vulnerable. Nah oleh karena itu memang ini dibutuhkan keyakinan untuk mengokohkan masing-masing koalisi. Tetapi terlepas dari itu, ya kita ini basisnya spekulatif. Apakah betul yang disampaikan oleh Gus Jazil dari PKB itu bagian dari sign seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan sebelumnya. Kalau mau belok, kasih sign. Nah, kita nggak tahu apakah ini sign untuk berbelok ataukah sebaliknya. Wallahu alam. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Yandri. Ibarat gado-gado, kalau gado-gado karetnya 1 nggak pedes, karetnya 2 pedes banget. Kita berharap atau mungkin masyarakat berharap gado-gado ini karetnya 3 biar mantap. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian akan berakhir apakah 2 atau 3 poros pemirsa. Terima kasih Bapak-bapak.